ada kalimat yang menarik berbunyi begini. Tidak seberapa penting banyaknya yang kita katakan, tetapi bagaimana mengatakannya itu lebih penting. Walaupun kita pakai masker itu tidak menghambat proses komunikasi, karena komunikasi lebih luas hanya sekedar bagian mulut saja. Bahkan diamnya seseorang itu juga komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nutri Podcast, jumpa lagi kita di Nutri Podcast di UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini pada episode kali ini, episode ke-9, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu topik tentang pentingnya ilmu komunikasi bagi ahli gizi. Nah, tapi menariknya ilmu komunikasi ini nggak cuma untuk ahli gizi loh, tapi buat teman-teman juga yang awam mau pengen ngomong lebih enak, pengen lebih oke, mungkin lebih ahli dalam komunikasi, bisa mantengin channel kita hari ini ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang udah melanglang buana, sudah ahli komunikasi terutama di bidang gizi, yaitu Mas Edo. Nah, tapi sebelum kita menyapa Mas Edo, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di UPT Laboratorium Gizi, atau mau follow di Instagram kami di @laboratoriumgizi. Nah, selamat siang Mas Edo. Selamat siang Dr. Ayub. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas Edo? Sehat. Sehari-hari masih banyak ketemu pasien COVID atau sekarang lebih banyak via daring aja atau bagaimana? Keduanya ada. Keduanya ada, rame Keduanya ini ada. banyak job ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi gini Mas Edo, sebelumnya saya pengen tahu nih Mas Edo sekarang itu fokusnya di mana, terus kemudian pengen tahu lebih lanjut juga Mas Edo ini, mungkin teman-teman banyak yang belum kenal dengan Mas Edo, mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat nih Mas Edo. Thank you Dr. Ayub. Salam kenal teman-teman Sobat Nutri Podcast Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya Ridzotul Ahmad Nur Hakim. Hari-hari biasa dipanggil dengan Edo. Saya saat ini aktivitas di Persagi Jatim, Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Dan untuk diskusi seputar public speaking atau komunikasi, Sobat Nutri Podcast bisa mampir di Instagram saya di @enjoytalk.id ya. enjoytalk.id. Mas Edo, gini, kita kan hari ini membahas tentang pentingnya ilmu komunikasi ya Mas ya. Nah, menurut Mas Edo sendiri sebenarnya ilmu komunikasi atau komunikasi itu seperti apa? Iya, terima kasih Dr. Ayub. Tapi sebelumnya mohon izin saya terima kasih dulu kepada Laboratorium Gizi yang luar biasa dengan masa pandemi ini, tapi tetap juga berinovasi, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui channel Nutri Podcast ini, luar biasa. Terima kasih juga atas kesempatannya telah mengajak saya ya Dr. Ayub ya untuk berdiskusi bersama sahabat Nutri Podcast Lab Gizi. Terima kasih banyak. Dan juga saya ucapkan salam sehat kepada seluruh sahabat Nutri Podcast Lab Gizi. Luar biasa, semoga tetap stay tune terus di channel ini, channelnya Nutri Podcast Lab Gizi ya, karena tema-temanya selalu update ya Mas ya. Ya, jadi kita banyak banget tema-tema yang seru-seru banget. Nah, hari ini kebetulan kan kita bahas komunikasi nih ya. Iya. Nah, terima kasih. Baik, tadi kalau pertanyaannya Dr. Ayub terkait komunikasi. Itu apa komunikasi ya? Jadi sahabat Nutri Podcast, kita tahu bahwa komunikasi itu sebetulnya adalah sebuah transaksi nih. Transaksi apa maksudnya? Jadi ada 3 unsur dalam komunikasi yang menjadi syarat wajib. Ada pesannya, jadi message-nya, yang disampaikan oleh ahli gizi dalam hal ini ya, yaitu sendernya ya. Kemudian diterima oleh receiver. Dalam hal ini bisa klien, bisa pasien. Nah, 3 hal ini wajib sebagai tanda adanya komunikasi. Nah, kemudian efektif atau tidaknya komunikasi itu ada tambahan 2 lagi, yaitu understanding, kemudian feedback. Apakah pesan yang disampaikan oleh ahli gizi dalam sesi konseling itu diterima dengan baik oleh klien atau pasien, maka harus ada proses understanding-nya. Kemudian bagaimana itu bisa berlanjut, maka harus ada feedback-nya. Itu indikatornya.
Sehingga konsep komunikasi ini sudah bergeser. Kalau dulu Dokter Ayub ada yang namanya istilah one way communication. Jadi komunikasi satu Cuma arah. satu arah aja. Iya. Jadi kalau zaman dulu seolah-olah tuh petugas pelayanan kesehatan tuh yang paling pinter nih, ngasih tahu, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Tapi kalau yang sekarang udah nggak zaman, pelayanan kesehatan yang masih menerapkan one way komunikasi pasti akan ditinggal oleh pelanggannya karena nggak nyaman. Nyaman ya Nah, sama saat ini lebih pada diarahkan ke two way communication atau komunikasi dua arah, bahkan multi-way ya, multi-way communication. Jadi merupakan siklus yang terus berputar. Mulai dari pengirim pesan atau pemberi pesan atau ahli gizi memberikan pesan, kemudian pesan diterima oleh klien atau pasien, kemudian klien pasien ini understanding, ngerti, kemudian dia memberikan feedback dan itu bisa terus berjalan terus dalam proses komunikasi. Itu yang diharapkan dari sebuah komunikasi ya. efektif. Jadi memang selain kita memberikan edukasi ya ke klien atau pasien ya, juga sekarang komunikasi memfokuskan ke feedback ya, gitu ya Mas. Iya. Jadi memang dengan adanya dua arah itu lebih nyaman ke klien juga ke pasien gitu ya. Betul, Dokter Ayub. Ya. Terus kalau untuk ahli gizi sendiri nih, sebenarnya kenapa kok penting harus dikuasai seorang ahli gizi untuk berkomunikasi seperti itu? Nah, kemudian pelayanan gizi apa saja yang memang perlu nih kemampuan komunikasi itu? Siap. Jadi saya coba, karena ini yang hadir juga sahabat Nutri Podcast ada yang awam juga, maksudnya bukan seorang ahli gizi ya. Kami coba melepaskan dulu atribut ahli gizinya, boleh ya Dokter Ayub ya, mohon izin untuk mendescribe bahwa komunikasi ini adalah hal yang sangat vital atau sangat mendasar. Nah, kalau kita lihat komunikasi ini nggak kalah yang namanya dengan makanan pokok, dengan kebutuhan sandang ya, dengan kebutuhan papan. Dia termasuk kebutuhan pokok. Sejak zaman dulu, bahkan zaman purba nih, zaman prasejarah misalnya, komunikasi itu udah ada. Nah, buktinya apa? Ada ya prasasti, prasejarah, candi-candi yang megah besar itu nggak mungkin dong berdiri tegak tanpa adanya proses komunikasi. Gimana bangunnya itu? Itu zaman prasejarah. Sekarang kita zaman era 4.0, zaman luar biasa teknologi. Dan berbagai literatur menyatakan bahwa zaman ini kita butuh 3 literasi nih, Dokter Ayub dan Sobat Nutri Podcast. Yang pertama literasi teknologi, literasi data, dan literasi manusia. Di dalam literasi manusia, Sobat, ada yang namanya komunikasi. Komunikasi ini penting buat apa? Kemampuan leadership, kemampuan teamwork, dan services. Nah, khusus kali ini kita akan membahas services ahli gizi. Bagaimana memberikan pelayanan gizi yang benar dengan komunikasi yang benar. Nah, kalau ditanya, penting nggak sih ahli gizi itu? Saya melihatnya dari beberapa perspektif, Dokter Ayub. Yang pertama, perspektif sasaran komunikasi seorang ahli gizi adalah klien atau pasien yang notabene-nya adalah manusia. Dan di mana manusia ini seperti kita, tentunya kita kalau lagi ngobrol kayak gini, sebagai manusia kan ingin dihargai ya Dokter Ayub ya. Kita akan merasa happy ya kalau pendapat kita didengar, dihargain. Sehingga skill komunikasi dalam proses konseling itu wajib. Karena itu tadi yang dihadapi manusia, bukan barang. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari perspektif tujuan. Tujuan komunikasi gizi dalam sesi konseling gizi itu luar biasa. Tidak berhenti hanya dengan memberikan informasi, tidak berhenti hanya dengan memberikan pemahaman, tetapi lebih dari itu. Bagaimana seorang klien atau seorang pasien keluar dari ruang konsultasi gizi, dia mampu merubah perilaku, mampu menerapkan apa yang hasil konsultasi dari ahli gizinya. Nah, karena tujuannya jauh sampai akhirnya harapannya adalah merubah perilaku, khususnya perilaku dietnya, maka penting juga komunikasi yang efektif. Bagaimana pesan yang disampaikan seorang ahli gizi ini, si pasien atau klien ini nyambung apa yang harus dia lakukan di rumah gitu loh. Kalau hanya sekedar ngasih info dan ternyata di rumah dia bingung apa yang harus dilakukan, maka gak efektif selama konsultasi tadi. Sehingga itu bisa dikatakan gak efektif tuh komunikasi ahli gizinya. Sehingga skill komunikasi itu penting. Yang ketiga, ini rodok ilmiah sedikit ya, ada dasar hukumnya. Saya coba merujuk
pada ini kewenangan yang diatur oleh Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek tenaga gizi, pasal 17 salah satunya. Di situ kewenangan ahli gizi adalah memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan diet etik. Artinya apa? Untuk menjalankan kewenangan ini, kalau ahli gizi nggak bisa skill komunikasi, maka nggak bagus juga menjalankan kewenangan ini ya. Dan yang terakhir, saya juga merujuk pada keputusan Menteri Tenaga Kerja dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 156 tahun 2019. Ini adalah kompetensi standar seorang nutrisionis. Dan juga SKKNI nomor 187 tahun 2019, kompetensi standar yang diperlukan oleh dietitian. Nah, kedua SKKNI ini menyebutkan bahwa pengetahuan, sikap yang diperlukan oleh seorang nutrisionis ataupun dietitian adalah kemampuan komunikasi yang baik. Jadi dari 4 perspektif yang saya lihat tadi, dari tujuan kita komunikasi gizi, yang kedua dari sasaran kita manusia, pasien, yang ketiga dari amanah Permenkes tentang kewenangan ahli gizi, dan yang keempat dari standar kompetensi yang diperlukan oleh nutrisionis ataupun dietitian, bahwa komunikasi gizi wajib dimiliki, dikuasai oleh seorang ahli gizi. Gitu Mas. Buat teman-teman sahabat Nutri Podcast, jadi ini sudah dijelaskan lengkap banget ya. Jadi termasuk juga peraturan-peraturan ya Mas Edo ya, jadi tentang Permenkes ya. Sudah dijelaskan bahwa memang dasar hukumnya pun ada bahwa teman-teman khususnya yang ahli gizi wajib mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Nah, untuk komunikasi yang baik sendiri Mas Edo, itu sebenarnya apa sih yang harus dipunya oleh seseorang ya? Kita selain orang awam maupun seorang ahli gizi. Jadi kemampuan apa sih komunikasi yang bagaimana yang harus dimiliki? Oke. Jadi khususnya dalam pelayanan gizi. Dalam konsultasi gizi. Oh ya, sebelumnya tadi ada pertanyaan juga, pelayanan gizi yang mana ya, yang mana? Perlu komunikasi ya. Kalau kita lihat seluruh aspek pelayanan gizi butuh komunikasi. Baik di klinik, di rumah sakit yang memberi konseling gizi pasien yang sedang sakit di rawat inap maupun rawat jalan. Di gizi komunitas juga nggak kalah penting, ada penyuluhan, ada konseling yang kasus-kasus gizi masyarakat juga. Kemudian yang ketiga adalah di institusi ya, bagaimana penyelenggaraan menu itu juga perlu komunikasi, baik ke klien atau ke supplier bahan makanan misalnya, itu perlu komunikasi. Jadi kalau pelayanan gizi mana aja hampir semua. Nah, sekarang komunikasi yang bagaimana nih yang diperlukan. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu prinsip komunikasi yang bagus itu harus memperhatikan aspek 3V Mas. 3V ya. V pertama adalah verbal, vokal, dan visual. Jadi kombinasi 3V ini sangat wajib untuk dimainkan dalam proses kita diskusi ini ya. Verbal itu apa sih? Verbal itu ya yang kita omongin nih, komunikasi apa yang kita sampaikan. Jadi lebih ke mungkin isinya atau pesan yang ingin disampaikan. Iya betul. Jadi apa yang pesan disampaikan, diksi, kata-kata, kemampuan ngolah kata. Nah itu apa faktor untuk bisa verbal yang baik? Maka seorang ahli gizi harus menguasai materi. Oh iya, jadi untuk bisa menyampaikan dengan baik, maka materinya juga harus baik. Ya, benar. Verbal, ya. Mau nggak mau harus update ilmu gizi, harus update secara berkala ilmu diet, karena pasti penyakit-penyakitnya sekarang mungkin sudah tambah yang banyak yang baru gitu ya, atau ada guideline terbaru, sehingga itu adalah bahan yang bagus. Nah, sekarang yang kedua adalah vokal. Ada kalimat yang menarik berbunyi begini, tidak seberapa penting banyaknya yang kita katakan, tetapi bagaimana mengatakannya itu lebih penting. Kita udah punya teori tentang diet yang banyak, Dokter Ayu, tapi ngomong ke pasiennya keliru, cara ngomongnya. Maka pasien nggak bawa apa-apa pulang dari sesi konseling. Sehingga bagaimananya ini perlu. Nah, mengembangkan bagaimananya ini ya aspek kedua tadi, vokal yang benar. Vokal itu gimana? Ya kalau nyanyi itu ada teknik vokal ya, cuman kita nggak sedetail itu.
Tetap perlu intonasi. Intonasi bagaimana ada pesan yang disampaikan dengan agak tinggi nadanya, ada yang pelan. Ada penekanan-penekanan tertentu, Ya, mungkin apa yang perlu diperjelas di situ. betul. Jadi mungkin yang materi udah baik, verbal udah baik, kemudian penyampaiannya juga baik. Ya, ada penekanan. Dan kalau misalnya saya dengar ada edukasi gitu ya, kalau memang penyampaiannya pelan, itu bikin ngantuk, bosen, Nah, nggak benar. masuk gitu ya. Mungkin yang Betul, di Dokter Ayub. situ ya. Jadi penyampaian Iya, dari narasumber atau benar. misalnya dari eh, ahli gizi atau Iya. seseorang kepada klien atau pasien gitu Iya, ya. betul sekali Dokter Ayub. Jadi intonasi ya, seperti Intonasi, yang Dokter Ayub kalau datar terus kan boring ya, bosen. boring bahkan ngantuk mungkin. Kemudian yang kedua tadi setelah intonasi adalah artikulasi. Jadi ada ya sempat mungkin sahabat kita yang masih punya masalah terkait artikulasi. Jadi kalau kita menjadi teman ngobrolnya kita bingung nih ngomong apa gitu ya. Antara kata satu dan kata yang lain agak Agak nempel-nempel. Jadi nempel nggak ya, jelas kurang nih. Nah, jelas jadi ya. perlu latihan artikulasi. Kemudian tadi Dokter Ayub benar ada penekanan atau istilah kita emphasis ya, penekanan, ada power, ada yang ditekan, ada yang dijeda sebentar. Itu perlu dimainkan dalam sesi konseling. Terus yang ketiga aspek visual. Visual. Nah, visual ini penting juga karena first impression ya. Pertama kali yang dilihat oleh pasien itu adalah performa kita nih, ahli gizi. Pakaian, rambut ya, kalau cewek jilbabnya. Kemudian ruangannya juga loh, Mas. Kita Pengaruh tentunya ya. nggak nyaman ya datang ke ruang konsultasi gizi penuh SPJ, penuh SPJ yang belum ditandatangani, order-order, terus food modelnya nggak kelihatan, ketumpuan berkas. Tentunya Itu itu mengganggu udah ya. mengganggu. Jadi visual yang dilihat pertama kali saat klien atau pasien masuk ke ruang konsultasi gizi itu harus menarik hati ya. Kemudian visual itu bisa ditunjukkan juga dengan Alat peraga, facial ekspresinya. facial. Jadi senyum, kemudian ekspresi wajah yang sesuai ya, dan kemudian gestur, Mas. Posisi tubuh. Jadi tentunya kalau posisi welcome ada ahli gizi yang masuk, kalau masih offline ya, kalau konsultasi offline, ahli gizi masuk datang, sebaiknya kita berdiri nih. Disambut Silakan duduk ya. gitu ya. Jadi enggak, kita duduk pasien nomor 7 masuk. Ya Bu, silakan. Sudah gestur yang nggak Kurang nyaman, nyaman. yang mana akan si klien nggak akan terbuka, ntar takut dia. Jadi verbal, vokal, visual itu harus jadi Satu. satu paket. Satu. Nah, kemudian visual itu selain aspek yang dilihat dan yang kita tampilkan dari diri kita, juga media yang digugakan, Mas. Akan Alat peraga atau kayak food model atau gambar gitu ya Mas ya, maksudnya. benar, benar sekali. Akan berbeda konsultasi gizi, konseling gizi tanpa media apapun dengan Ada di media. media. Dengan media pun macam-macam nih. Akan berbeda juga efektivitasnya antara ahli gizi yang pakai hanya leaflet, ahli gizi B pakai dengan video, ahli gizi C pakai dengan peragaan, ahli gizi D pakai dengan silakan dicicipi. Jadi prinsip media efektif atau tidak adalah semakin banyak merangsang panca indera dari klien atau dari pasien, maka semakin mudah dia masuk ilmunya. Cuman kan nggak mungkin ya Semuanya bisa. semua itu kita pakai saat konseling gizi. Tapi misalnya dalam sesi penyuluhan, makanya model demonstrasi itu sangat menarik gitu. Karena masyarakat yang melihat bisa ikut melihat langsung, bahkan mencicipi langsung. Itu sebuah media yang bagus. Jadi kombinasi 3V tadi harus diperhatikan. Kemudian yang catatan berikutnya adalah intinya dalam mengawali sesi konseling itu jangan ujuk-ujuk langsung inti pesan. Jadi pasien datang, kita langsung lihat rekam mediknya dokter. Oh, dokternya menyarankan diet rendah garam, Bu. Bapak, berarti Bapak nggak boleh makan ini. Yang boleh ini. Jadi langsung gitu-gitu nggak boleh. Kita harus membangun engagement dulu. Membangun kalau istilah kita juga building rapport. Bagaimana apa ya? Membangun keakraban dulu nih di Antara sesi-sesi awal. konsulen dengan klien atau pasien. Ya, jadi nggak langsung datang, langsung kita kasih apa
saran, tapi kita masih istilahnya menyambung rasa dulu ya. Jadi Benar. biar pasiennya ngerasa nyaman. Benar. Gitu. Ya, jadi itu penting, Mas. Jadi kalau dalam ilmu neurolinguistic program itu ada istilahnya pacing dan leading. Pacing itu adalah bagaimana pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan awal seorang ahli gizi itu membangun kedekatan dulu. Contohnya, apa kabar? Ibu, dari mana ibu? Siapa yang antar ke sini, Bu? Udah lama, Bu, antrinya. Itu adalah bentuk membangun keakraban. Jadi, kalau pasien sudah merasa akrab, nyaman, insya Allah saat anamnesa, saat kita menggali data, dia juga akan bercerita. Gitu, Mas. Ya, jadi buat teman-teman sahabat Nutri Podcast ya, jadi memang penting banget, terutama nih, saya yakin ya buat teman-teman kalau masalah materi udah pada pinter-pinter nih Mas ya, teman-teman nih. Terus kemudian masalah vokal mungkin banyak yang harus berlatih. Cuman yang paling sering dilupakan kadang visual nih ya, selain memang media, kadang teman-teman tuh karena alasan capek atau banyak roadshow gitu kan untuk komunikasi dengan banyak orang gitu ya, banyak kerjaan, terus visualnya tadi kata Mas itu kan harus rapi ya, mungkin jilbabnya kalau bisa yang nggak miring gitu ya. Jadi buat teman-teman pakai parfum mungkin salah satunya, jadi istilahnya terlihat menarik ya sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan kepada klien ya. Selain tadi juga yang menarik nih Mas Edo, tadi saya membayangkan memang ketika cuma di flat ya, cuma melihat, terus video ada melihat dan mendengar, kemudian juga ada food model bisa dipegang ya, kemudian bisa mencicipi ya. Jadi memang mungkin lebih menarik kalau semakin banyak panca indera yang terlibat ya, jadi bisa melihat, mendengar, kemudian juga bisa megang dan bisa merasakan jika memungkinkan loh ya. Sesi konseling itu paling nggak, kalau sesi konseling gizi klinik itu ya nggak sampai merasakan nggak apa-apa, paling nggak ada video ya, atau paling nggak leaflet lah, paling nggak ada yang dilihat. Jadi mungkin menurut Mas Edo ini yang minimal sekali dengan leaflet. Kalau misalnya paling tidak ada ya mungkin kita hanya dengan verbal aja ya. Tetapi kalau misalnya memang ada, diusahakan minimal ada leaflet untuk visualnya. Betul, karena kombinasi verbal, vokal, visual ini beneran sangat mempengaruhi Sobat Nutri Podcast. Jadi dalam riset itu kalau kita dengan media itu bisa 6 kali lebih, potensi 6 kali lebih besar diterima pesan seorang ahli gizi kepada pasien itu kalau menggunakan media. Gitu. Dan bisa lebih banyak ya, bisa lebih banyak pesannya. Iya. Ada juga yang riset menyatakan verbal itu hanya berpengaruh 7%. Vokal itu nambah 38%. Dikasih visual itu bisa menambah 55%. Sehingga kalau verbal, vokal, visualnya dikombinasi, ini insya Allah potensi pesan kita diterima dengan maksud yang sama itu akan bagus, akan baik gitu, Dokter Ayub. Nah ini kan tadi sudah Mas sudah menjelaskan banyak nih ya tentang apa itu komunikasi, kemudian juga apa yang perlu dikuasai. Nah sekarang kan kita tahu kita kan sekarang lagi di pandemi COVID-19 ya. Tadi kan mungkin yang Mas Edo jelaskan itu adalah yang biasa, yang sehari-hari, yang seharusnya kita kuasai. Dan dengan adanya pandemi ini kan kita banyak banget penyesuaian. Nah, menurut Mas Edo sendiri, bagaimana sih tips dan trik untuk komunikasi di era pandemi ini ya? Entah itu kita yang tadinya bisa berjumpa dalam satu ruangan banyak orang, sekarang harus daring seperti itu. Mungkin ada tips dan trik dari Mas Edo sendiri. Iya, memang pandemi COVID-19 ini membuat kita semua perlu penyesuaian ya Sobat Nutri Podcast, termasuk di sesi konseling ini. Yang perlu diperhatikan lagi bahwa yang perlu digarisbawahi, komunikasi itu nggak hanya verbal ya, komunikasi nggak hanya melihat mulutnya bicara gitu. Jadi sebentar saya tanya dulu nih Dokter Ayu. Dari tadi saya ngobrol kan pakai masker nih. Dokter Ayu merasakan saya welcome nggak memberi informasi ini? Kalau sejak kita pertama ngobrol, saya ngerasa tersampaikan gitu. Artinya tanpa melihat mulutnya ngomong pun dari gesture, saya ngelihat dari pandangan mata Mas Edo itu kayaknya sudah ngerasa apa yang Mas Edo sampaikan udah saya paham. Itu ya Dokter Ayub ya. Dokter Ayub merasakan saya tersenyum pas saya marah kalau saya ngomong. Tersenyum ya. Walaupun ketutupan. Ya. Jadi begitu Sobat Nutri Podcast.
walaupun kita pakai masker itu tidak menghambat proses komunikasi, karena komunikasi lebih luas hanya sekedar bagian mulut saja. Bahkan diemnya seseorang itu juga komunikasi kan. Sehingga komunikasi, bagaimana menunjukkan komunikasi di era pandemi ini, kita bagi dua dulu ya, yang tetap daring sama yang tetap offline sama yang daring. Sekarang yang offline dulu. Kalau offline ya kita harus protokol kesehatan karena itu wajib untuk melindungi diri dan juga melindungi pasien kita. Kemudian masker sekali lagi tidak menghambat proses komunikasi itu. Asalkan Sobat Nutri Podcast juga melakukan aspek-aspek lain dalam komunikasi. Misalnya ngomong itu ya sambil tersenyum. Dalam masker itu akan terasa kok ya. Karena saat kita tersenyum mesti ada apa ya, bagian pipi rahang itu naik dan itu kelihatan gitu. Aura mata juga akan kelihatan mata kalau mana. sedang tersenyum Mas. Jadi itu. Kemudian intonasinya, kata-kata yang membangun pacing tadi ya, membangun keakraban itu juga udah dilakukan. Insya Allah itu tidak akan menghambat para ahli gizi untuk membangun engagement di awal, sehingga kalau keakraban sudah terjadi, insya Allah pesan yang disampaikan oleh saudara sebagai ahli gizi akan diterima dengan baik. Yang kedua, secara online atau daring. Nah, online ini persyaratannya jadi dua. Syarat offline-nya harus dipenuhi juga. Jadi prinsip-prinsip komunikasi yang tadi saya sampaikan harus dipenuhi. Ya, jadi tidak hanya verbal, vokal, visual juga oke. Plus pastikan ya Pak, teknologi yang digunakan juga support ya, baik dari kita sebagai ahli gizi sama dari kliennya. Teknologinya dari klien. Bagaimana spek laptopnya, spek jaringan internetnya antara kita dan klien sama berkualitas. Termasuk ini ya, speed dari internetnya juga. Mas. Ya kan kadang kita ngomongnya udah enak nih intonasinya, udah enak artikulasinya, ternyata internetnya lagi udah mau habis, sehingga klien kita delay ngomongnya, dengerin kita kayak orang stroke misalnya, jadi nggak enak juga. Jadi luar biasa banget ya Mas Edo. Jadi memang untuk teman-teman atau sahabat Nutri Podcast ya, jadi untuk di part 1 ini kita dapat banyak banget ilmu ya. Jadi kita sudah membahas tentang basic komunikasi, kemudian apa aja yang harus dikuasai oleh teman-teman untuk berkomunikasi. Nah, untuk yang part 2 kita nanti akan membahas atau cara ya sebenarnya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di lapangan. Nah, gitu Mas Edo ya. Jadi mungkin kan kita tahu bahwa Mas Edo ini kan juga udah berpengalaman. Jadi nanti kita belajar kepada beliau bagaimana cara untuk mengatasi masalah atau kendala yang ada di lapangan secara real life. Jadi jangan ketinggalan, tetap pantengin terus Nutri Podcast di UPT Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Jawa Timur.